Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok tomat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengaruh dosis pupuk organik pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat. Teori singkat. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis dan bersifat irreversibel, artinya organisme yang tumbuh tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, seperti sifat genetika yang ada dalam gen atau hormon yang merangsang pertumbuhan. Perkembangan adalah suatu proses kemajuan yang terjadi secara berangsur-angsur dari kompleksitas rendah ke kompleksitas tinggi, serta adanya proses diferensiasi. Perkembangan dinyatakan dalam beberapa cara, mulai dari bagian tertentu suatu tanaman sampai jumlah total perkembangan tanaman. Pada tanaman, aktivitas perkembangan yang vital ini banyak tumpang tindih. Pertumbuhan apikal pada ujung akar dan ujung batang mendahului morgogenesis dan diferensiasi. Tetapi pembesaran batang terjadi karena pembesaran sel-sel setelah morgogenesis dan diferensiasi berlangsung. Tomat adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae. Tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan dari Meksiko sampai Peru. Bentuk, warna, rasa, dan tekstur buah tomat sangat beragam. Ada yang bulat pipih, keriting, atau seperti bola lampu. Warna buah masak bervariasi dari kuning, orange, sampai merah, tergantung dari jenis pigmen yang dominan. Rasa pun bervariasi dari asam hingga manis. Buahnya tersusun dalam tandan-tandan. Keseluruhan buahnya berdaging dan banyak mengandung air. Pupuk organik merupakan pupuk dengan bahan dasar yang diambil dari alam dengan jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung secara alami. Pupuk organik merupakan salah satu bahan yang sangat penting dalam upaya memperbaiki kesuburan tanah secara aman, dalam arti produk pertanian yang dihasilkan terbebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia sehingga aman dikonsumsi. Dalam pemberian pupuk organik atau pupuk kandang yang harus mendapatkan perhatian seperti waktu pemberiannya, takaran atau jumlahnya, cara pemberian, dan jenis pupuk kompos yang diberikan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian pengaruh dosis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat. Cara kerja atau desain eksperimen. 1. Menyediakan 3 pot sederhana dari botol bekas air mineral. 2. Masukkan tanah ke 3 botol tersebut. 3. Memasukkan pupuk dengan dosis berbeda ke masing-masing pot. Pot A diisi 1 cup pupuk berisi 200 gram. Pot B diisi 2 cup pupuk berisi 400 gram. Pot C diisi 3 cup pupuk berisi 600 gram. Keempat, siram tumbuhan secara rutin, kemudian amati pertumbuhannya selama 1 minggu. Tabel pengamatan. Hari pertama, pot A belum tumbuh, pot B belum tumbuh, pot C belum tumbuh. Hari kedua, pot A belum tumbuh, pot B belum tumbuh, pot C belum tumbuh. Hari ketiga, pot A belum tumbuh tetapi akar mulai tumbuh, pot B belum tumbuh tetapi akar mulai tumbuh, pot C belum tumbuh tetapi akar mulai tumbuh. Hari keempat, pot A belum tumbuh tetapi akar mulai memanjang, pot B belum tumbuh tetapi akar mulai memanjang, pot C belum tumbuh tetapi akar mulai memanjang. Hari kelima, pot A 5,5 cm, pot B 5,7 cm, pot C 5,8 cm. Hari keenam, pot A 6,3 cm, pot B 6,6 cm, pot C 7,1 cm. Hari ketujuh, pot A 8,2 cm, pot B 8,2 cm, pot C 8,2 cm. Analisa data. Berdasarkan penelitian di atas, ketiga pot berisi tanaman tomat dengan dosis pupuk yang berbeda pada masing-masing pot tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Hal ini kemungkinan karena waktu penelitian yang sangat singkat dalam kurun waktu seminggu, sehingga tidak terlihat signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat. Kesimpulan, pertama, pupuk organik berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat berdasarkan hasil pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah buah,
dan berat buah dalam waktu seminggu. Yang kedua, kemungkinan pada dosis pupuk seberapa banyak pot tanaman tetap tumbuh walaupun dengan jangka waktu yang sedikit berbeda dengan objek penelitian lain. Yang ketiga, sebaiknya penelitian yang signifikan dilaksanakan lebih dari 1 minggu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.